Inggih. Kenapa sih ada budaya niku? Menika anu napa menanggapi saking Bapak Rahmat Nggih. nggih nuwun sewu kala menika ngudara rasa menika ngudal-udal bis rasa. Udal-udal menika bab lebet nggih kala panjenengan ngaturaken napa evaluasi nggih. Nggih wonten menika bab njawinipun terus menika ngudara rasa nggih nggayuh nggih nggoleki, nggih ngreksa, nggih ngasah, nggih ngasuh, nggih ngasih. Terus goleki niku bab kahanan napa nggih bab kahanan budaya ingkang sakmenika sampun mulai bergeser terus kalajengaken gayuh menika gayuh sing digayuh menapa nggih kaluhuranipun budaya mestipun wonten bab-bab sing dipun gayuh. Nah terus menika ngreksa nggih ngopeni nggih adat tradisi nggih kertane dipun openi margi menika tasih menapa nggih kewajiban kita sebagai menapa generasi penerus ngaten. Kemudian ngasah, mengkaji, ngasuh, mengelompokkan atau menapa membedakan mana yang mlebet budaya atau yang di luar budaya. Kemudian ngasih nresnani. Terus budaya menika anggaplah sebuah kebiasaan. Kalau panjenengan kala Mas Tani becik ketitik ala ketara. Terus ada konsep budaya yang kemudian menjadikan budaya malu. Terus budaya malu itu tanpa misalnya tanpa ditegur, tanpa diperingatkan atau hal-hal yang lain yang sifatnya fisik, tetapi dipek rasani. Di budaya itu sebenarnya ada untuk ke arah ke sana. Nah, terus budaya berarti luas. Namun menika mboko sithik mangke badhe diarahkan yang datang mriku. Terus budaya malu menika mungkin nggih saged menapa nggih saged kula kalian panjenengan menika saged rumaos budaya malu pada budayanya sendiri yang tidak diopeni, terus kemudian malu melakukan hal-hal yang negatif, malu dan seterusnya. Sebenarnya ini yang tadi malu yang itu luas banget. Ini yang saya sampaikan yang tadi hukum, jadi hukum karma. Jadi kalau kita berpegangan kalau hukum karma, wedi marang awake dhewe. Jadi melakukan sesuatu dengan yang negatif itu sebenarnya izin karo awake dhewe. Kita bisa membohongi orang lain tetapi kita tidak bisa membohongi diri sendiri. Gitu. Dalam budaya ini terus untuk yang saat menikah kan budaya dalam arti kalau kula mengkaji secara tujuan. Kalau kan membangun pribadi dan ngugemi nilai ini kok secara tujuan budaya dikaji secara tujuan membangun pribadi dan ngugemi nilai-nilai dan jiwa yang berbudi pakerti luhur pinuju kasampurnaning urip. Itu satu. Kemudian yang kedua, tanda wujud syukur atas berkah rahmat dan anugerah Tuhan yang diberikan pada hambanya, baik itu berkah yang ada di alam ini gitu. Karena nilai bukti bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, Maha atas segala apa yang di langit dan di bumi. Jadi sedaya diberkahkan, diparingaken dumateng menapa kawula. Terus yang ketiga, wujud syukur yang kemudian menumbuhkan nilai-nilai iman. Yang ketiga, terus yang keempat menjaga harmonisasi atau keseimbangan atau keselarasan di jagat ini. Kalau tadi yang harmonisasi secara apa nggih? Pikir becik. Tadi ada pikir becik yang tentang kesendang tadi. Tapi sebenarnya kalau misalnya konsep jagat jopo misalnya jagat jero yang ke dalam dan keluar. Kalau misalnya ke dalam ada pola pikir, jadi itu ada pola rasa, kemudian ada ucapan, kemudian ada tindakan, wong nandur terus kemudian ngunduh, lek wong cidro mestine cilaka, wong ngalah mestine nggih luhur, wong poso mestine ya riyaya. Ini sebenarnya sebuah nilai harmonisasi atau keseimbangan dan keselarasan. Tadi yang disampaikan oleh Mas Haji
Kena apa misalnya harus ada peraturan kan ngoten. Biar seimbang sebenarnya. Seimbang. Iya. Tapi kalau misalkan kita sudah sadar tanpa ada peraturan pun sudah seimbang ya. Tapi karena sudah ada pergeseran itu ya Ki ya. Akhirnya ya terpaksa harus ada peraturan baru gitu. Ya, wong zaman dulu mbah-mbah menawi temen nggih. Wong temen itu nyun sewu tidak ada seseorang yang dirugikan. Sebenarnya salah satu contoh, waduh iki barang gledakan wek sapa. Zaman dulu wis duduk anu aja pek pinik barange liyan. Kita dengan hanya nyun sewu moto paugeran leluhur yang wonten kita sudah takut. Kita tidak melakukan pek pinik barang liyan. Ini karena apa? Hukum karma lenggo. Misalnya kamu mengambil, nanti kamu juga akan ada kehilangan. Nah, ini hukum karma tanpa peraturan. Kalau misalnya ada dalam diri kita sudah takut. Tuh. Terus hubungan yang karena yang tadi pola pikir, ada pola pikir, ada pola rasa, kemudian ada ucapan, ada tindakan, ada cidro, ada ciloko ngalah, kemudian luhur, ada poso dan riyoyo. Hubungan yang selaras ini menapa nggih? Ada keterkaitan antara manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang kelima itu ada kenapa ada budaya itu tujuan dari budaya itu sendiri adalah kelima sosialisasi kebersamaan dalam sebuah tatanan di masyarakat. Jadi antara si kaya dengan si miskin, si pejabat dengan rakyat, kemudian antara si ganteng dengan yang orang ganteng, sing ayu, sing karo orang ayu, semua kumpul jadi satu. Jadi satu. Kemudian kalau misalnya makan, di situ ada tumpeng, ya makan bersama wis kembali. Iya. Riyen niku istilahnya harian. Harian remen sangat. Itulah Mbak Mas Haji sebuah dari tujuan budaya karena kebersamaan tadi ini penting karena dengan kebersamaan yo saya kula kali panjenengan rada ora penak mergo pas iki diundang terus genduren misalnya ngoten jenengan kali aku misalnya kembulan sakjane aku ya ora penak karo wong iki tapi karena kembulan ya wis engko di situ apa yang interaksinya kan rebutan mana yang sing tak disiki karena terus rebutan makan itu secara halus kita merukunkan iya. Secara tidak langsung bisa merukunkan sesuatu yang mungkin ada retak antar teman gitu ya di situ bisa rukun kembali kadang-kadang malah iso lali karo masalah nggih gugur gunung terus gotong royong itu sebenarnya ya itu gugur gunung salah dulu kan ada ya gugur gunung itu sebenarnya kebersamaan dari itu bagian dari tradisi jadi dari napa nggih wis ora ngerti bae iki awake dhewe mboloro mbora terus awake dhewe ora penak tapi ketika ada acara gugur gunung gitu datang mbah-mbah dulu itu seperti itu sekarang waduh aku sibuk itu terus kemudian sasaran dari budaya sendiri satu setya tuhu temen ing lampah terus yang kedua sentosa kuat teguh kukuh tan gampang kagodha dening rencana lan gebiaring donya ini Mas Haji yang termasuk juga dalam bahasa penting Indonesianya gimana nih? Sentosa itu ya anggaplah sentosa kuat teguh kukuh jadi sebuah pendirian yang tegar misalnya tegas tetapi orang toleh ya Mas Haji itu terus tan gampang ora mudah tergoda oleh gebiaring dunia oleh gemerlapnya dunia karena dunia adalah godaan katanya seperti itu ya nggih terus misalnya saya tergoda oleh gebiaring dunia terus kemudian saya akan melupakan hal-hal yang seperti ini jadi sing tak uber adalah dunia nah di situ salah satu sasaran pokok dari budaya itu terus yang ketiga lurus leres laras kalau bahasanya sekarang itu adil dan bijaksana terus keempat pinter lan ngerti terus berbudi luhur
kabegjan, kamulyan lan karaharjan. Itu salah satu sasaran dari budaya. Yo pinter, yo ngerti. Pinter itu menyiasati, bukan ngapusi ya. Pinter itu menyiasati terhadap sesuatu hal. Terus kemudian mengerti. Dengan mengerti itu berbudi luhur karena pengertiannya untuk berbudi kebaikan. Di situ ada kabegjan. Kabegjan itu keberuntungan. Terus di situ ada kemuliaan dan ada karaharjan. Jadi ketenangan. Terus yang kelima sasarannya ada berbudi pekerti susilo ing tumindak, bukan asusila nih. Jadi ngerti susila. Dengan susilo kan beda. Iya. Seperti normal dengan abnormal. Nah, iya. Itu budaya itu. Jadi supaya mempunyai susila. Terus karena untuk membangun keutamaan. Jadi teratur ya. Iya, itu leluhur itu, leluhur itu kita sudah memikirkan untuk mengatur hidup ini supaya selaras ya. Iya, selaras, seimbang. Nah. Bahasa umumnya harmonisasi. Jadi budaya ketika nyun sewu, saya tidak menopo, memang pola pikir manusia memang berbeda. Tapi ketika kita mengkaji dari pola pikir dari para leluhur zaman dahulu itu sudah dipertimbangkan jauh ke depan. Terus maka dari itu sebab adanya budaya yang memang hari ini adalah materi. Itu satu, angalelo ing jagat kaluhuran. Satu. Yang kedua, asariro jawoto. Yang ketiga, hamengkoni bawono. Ini adalah sebab adanya budaya. Artinya angalelo ing jagat kaluhuran. Jadi kita itu melakoni hidup. Kita ada pelaku hidup. Jadi selayaknya kalau misalnya bahasa kita adalah khalifah gitu. Jadi selayaknya kita itu melakukan tindak tanduk Solabowo yang tadi sudah disampaikan itu dalam jagat keluhuran. Terus kedua, asariro jawoto. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, maka selayaknya kita juga harus istilahnya beribadah. Beribadah itu banyak, konteksnya itu banyak, sebagai wujud dari ibadah kepada Tuhan. Terus yang ketiga adalah hamengkoni bawono. Jadi karena kita itu Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan sempurna. Semua itu sebenarnya untuk manusia loh, Mas Haji. Jadi ada binatang untuk manusia. Terus ada tanaman untuk manusia, air untuk manusia, bumi untuk manusia, semua untuk manusia loh, Mas Haji. Semua untuk manusia. Lek saumpamane nyun sewu Mas Haji, lek panjenengan tidak merasa ini untuk semua manusia, terus piye? Kita tidak merasa itu loh, kita kayak piye gitu loh. Jadi inilah bukti bahwa Tuhan itu maha atas segala apa yang di langit dan di bumi. Jadi dari wujud ini nyun sewu ini menunjukkan bahwa nek Jawane ngarani pangeran ki ora sare. Ini loh Tuhan itu menunjukkan, hanya kita merasa apa enggak. Assalamualaikum misalnya tadi yang saya sebutkan. Anglelo ing jagat keluhuran. Kalau misalnya tadi saya sebutkan tanda wujud syukur atas berkah rahmat dan anugerah itu yang diberikan manusia, baik itu yang di darat, contohnya menopo yang di darat. Yang untuk manusia.